bisa dipungkiri, meskipun kalah melulu di Pilpres, Prabowo merupakan salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Bahkan kalau dilihat dari sisi partai dan menteri, ia lebih dari Jokowi. Prabowo menjabat sebagai ketua umum partai, sementara Jokowi hanya kader partai. Dan Prabowo memiliki harta triliunan rupiah, sementara Jokowi hanya miliaran rupiah saja. Begitupun dengan nasab. Prabowo merupakan putra mantan pejabat tinggi, yakni Sumitro Joyohadikusumo, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Soeharto. Sedangkan datunya, Raden Mas Margono Joyohadikusumo, merupakan pendiri Bank BNI. Sedangkan Jokowi sama seperti kebanyakan orang Indonesia pada umumnya, yakni berasal dari kalangan rakyat jelata. Tetapi, meskipun ia tidak sehebat Prabowo soal kepemilikan harta, partai, dan nasab, kalau soal politik, Jokowi tiada duanya. Ia 5 kali ikut pemilu, 5 kali pula menang, alias tak pernah terkalahkan sekalipun. Sementara Prabowo 2 kali ia kalahkan. Nah, di Pilpres 2019 lalu, Prabowo ini didukung oleh kelompok kadrun PA212. Pertanyaannya, kenapa kelompok ini tiba-tiba jadi loyalis Prabowo sejati? Bukankah dulu mereka keluar-keluar bela agama? Kok ujung-ujungnya bela Prabowo? Persoalannya cuma satu. Prabowo berjanji akan memulangkan imam besar mereka, Rizik Syihab, dari Arab Saudi sana menggunakan pesawat pribadinya. Itu saja. Terbukti ketika Prabowo kalah dan ia tak jadi memulangkan Rizik, secara perlahan tapi pasti satu persatu pasukan PA212 meninggalkannya. Bahkan secara terang-terangan, PA212 mengatakan capres yang pernah diusungnya tersebut tak lagi layak mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2024 mendatang. Alias, bagi mereka Prabowo sudah tak bisa diharapkan lagi. Pilpres 2019 pengalaman sendiri bagi kami. Dan untuk perjuangan kami ke depan, Prabowo sudah finish. Biarkan saat ini Prabowo menikmati dan menyelesaikan tugasnya sebagai menhan. Jika pengkaderan Gerindra berhasil, akan muncul calon baru dan muda. Tapi, jika dipaksakan Prabowo capres lagi, berarti pengkaderan Gerindra gagal. Ujar Ketua PA212 yang menjabat sebagai jubir FPI itu, Slamet Ma'arif, Jumat 12 Juni. Kami akan terus berjuang untuk tegaknya keadilan dan melawan kezaliman di Indonesia di bawah komando ulama teristimewa Habib Rizik Syihab. 2024, saatnya yang muda pimpin bangsa. Prabowo Subianto sudah finish. Lanjut selamat lagi yang sepertinya dia kecewa banget Bang Thoyib gagal pulang. Tidak hanya itu saja yang dilakukan oleh PA212 terhadap capres yang pernah didukungnya tersebut. Tapi sekarang, alumni Universitas Munaslimin itu sudah seperti kurang ajar saja sama Prabowo dengan cara-cara mengatur bos Fadlizon itu. Tanpa tadai aling-aling, apalagi mengucapkan salam, pasukan Munaslimin 212 itu langsung memerintah Prabowo untuk memecat Waketum Gerindra Alif Poyono. Gerindra wajib pecat Poyono, ujar Slamet mendesak mantan Denjen Kopassus itu 18 Juni. Alasannya pun sederhana, yakni karena mereka tersinggung pasca dikatain kadrun oleh Poyono. Yang pasti ini adalah kadrun. Kadrun iya yang pasti. Yang kedua, mungkin orang-orang yang tidak menginginkan adanya perdamaian di Indonesia, selalu ingin mengacau, yang selalu ingin mendiskreditkan pemerintah yang sah dan konstitusional dengan isu-isu PKI. Ujar Poyono kala itu yang menyebabkan pasukan 212 tersebut mendadak kepanasan. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Fadlizon kok masih diam saja ketika big bossnya Prabowo diatur-atur oleh PA212? Bukankah yang dilakukan oleh anak buah Rizik itu secara tidak langsung telah merendahkan martabat, harkat, dan derajat partai sekaligus ketua umumnya? Dan bukankah selama ini yang paling getol membela Prabowo ketika Om Prap itu diserang netizen adalah Fadlizon sendiri? Berikut analisanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Fadlizon ini merupakan anggota dewan. Untuk bisa menjadi anggota dewan, tentu harus dipilih oleh rakyat terlebih dahulu. Dan dia meyakini rakyat yang memilihnya tersebut sebagiannya adalah berasal dari kadrun, termasuk simpatisan Rizik dan PA212. Nah, si Fadli ini tentu tetap mau dong mempertahankan kursinya di Senayan dengan jangka waktu panjang, meskipun yang dilakukannya sebagai wakil rakyat tersebut hanya nyinyir dan nyinyir saja. Sedangkan
kalau dia membalas kelakuan kadrun PA212 yang telah berani mendesak ketua umum partainya untuk memecat Poyono tersebut, maka ia akan dimusuhi oleh Novel Bamukmin Vistahas and the Gang. Dan hal itu juga akan membuat kadrun tak mendukungnya lagi di Pileg 2024 mendatang. Untuk itulah, daripada ia bela Prabowo mati-matian tapi gak terpilih lagi jadi anggota dewan, mending cari aman dengan tidak ngomong apa-apa. Jadi intinya, kalau berurusan dengan PA212, Fadlizon ini nggak mau ambil resiko, karena secara tidak langsung yang turut membesarkan namanya pasukan itu juga. Bagaimana menurut Anda?